Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Dahlia dengan NIM 060 dan rekan saya Iin Nurfazila dengan NIM 053 dan Naila Salsabila dengan NIM 051. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ejaan. Oke, selanjutnya kita akan memahami tentang pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang itu atau pemisahan dan penghubungannya dalam bahasa. Secara teknis, ejaan itu adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Oke, next. Sekarang kita akan beralih ke ejaan Pan-Opujason. Ejaan Pan-Opujason atau ejaan lama merupakan macam ejaan yang pernah dipakai untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini dipakai untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dipahami oleh orang Belanda, yaitu menggunakan bahasa Latin dan bunyi yang menyerupai dengan tuturan Belanda dalam selang lain. Oke, next. Selanjutnya itu yang pertama, huruf J untuk menuliskan bunyi Y seperti pada kata jah, pajang, sajang. Dan yang kedua itu huruf OE untuk menuliskan bunyi U seperti pada kata-kata gue, roe, itoe, omer, kecuali diftong AU tetap ditulis AU. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan bunyi hamzah seperti pada kata-kata makmuer, akal, tak, pak, dan dinamai. Oke, next. Yang selanjutnya itu ejaan Suewandi. Sejarah ejaan Suewandi. Beberapa contoh ejaan yang membedakan ejaan Suewandi dengan ejaan Van-Opujason. Yang pertama, huruf OE menjadi U, misalnya pada kata gueroe menjadi guru. Lalu ada juga bunyi hamzah atau bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan tanda petik di atas ditulis menjadi K, misalnya pada kata-kata tak, pak, dan maklum. Yang kedua, ejaan republik. Ejaan republik atau ejaan Suewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini disebut juga dengan ejaan Suewandi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Yang ketiga, ejaan mengganti ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van-Opujason yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Yang ketiga, ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama bahasa Melayu Indonesia atau Melindo pada tahun 1959. Sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persatuan Tanah Melayu. Sistem ini tak pernah sampai dilakukan. Contoh ejaan Melindo. 1. Muncul huruf baru yaitu C menggantikan TJ dan NC menggantikan NJ. Contoh, tercinta menjadi cinta. 2. Muncul fonem F, S, Z. Contohnya pikiran, sair, zakat. Yang ketiga, ejaan kata yang menggunakan tanda fonem lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fonem Melindo dianggap kata asing. Contoh, varia, universitas. Next, yang keempat, EYD atau ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Mas Huri dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Contoh EYD. Contoh penulisan kata yang benar menurut EYD KBBI. Untuk membuat kalimat yang baik, pemilihan kata dan bahasa sangatlah berperan penting. Di Indonesia, aturan mengenai penggunaan kata sudah diatur dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berbagai macam cara penulisan kata hingga kata baku dan tidak baku juga disebutkan pada KBBI sebagai referensi penulisan. 1. Penulisan kata dasar. Berdasarkan PUEBI,
Kata dasar ditulis sebagai satu rangkaian atau kesatuan. Contohnya, ruang kelas penuh sesak, ayah pergi ke kantor. 2. Penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang mendapatkan awalan, sisipan, akhiran, ataupun awalan dan akhiran. Contohnya, berlari, berkesinambungan, memperbaiki, keinginan, sastrawan, dan lain-lain. Yang ketiga, penulisan bentuk ulang. Aturan penulisan kata ulang ditulis dengan menggunakan kata hubung atau strip di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak-anak, lauk pauk, kupu-kupu, dan lain-lain. Dan di sini saya mendapatkan tentang EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015. Berdasarkan peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Adapun sejarah EBI sejak diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen, setelahnya ada beberapa ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kasusastraan atau LBK, ejaan yang disempurnakan atau EYD, hingga ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Adapun contoh ejaan yang baik dan benar sebagai berikut. Pertama, akhlak, kedua, advokat, ketiga, apotek, keempat, atlet, kelima, analisis, keenam, balance, dan yang ketujuh, dan yang lain sebagainya. Kurang lebih, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.